Oke, gua kedatangan teman gua. Jadi teman gua ini dari Spanyol. Hola Anton, Hola, vamos. hola, bos kan nikah. Enggak, bro, enggak. Gua bukan dari Spanyol nih. Oke. Gua asli Indonesia. Asli Indonesia. Kebetulan gue sekarang tinggal di Bandung ya. Tinggal di Bandung. Tapi Oke. gue punya cita-cita sih buat Cita-cita tinggal lu di adalah? Spanyol gitu. Karena di sana kan lu tahu sendiri lah Macam apa? banyak tempat-tempat yang indah. Terus gue dekat dengan salah satu hobi gue lah di sana. Yaitu Sepak bola dong. sepak bola. Masih hobi lu ada sepak bola? Nah, kebetulan masih ya. Masih. Oke. Walau sedang covid gini gue tetap aja Oke. tiduran di rumah. Oke. Oke. So, Ton, Ya. apa kabar, Bro? Baik, sehat? Sehat. Lu gimana, bro? Sama gue juga sehat ya. Oke. Tapi meskipun ya sekarang kita udah dilepas PSBB kalau di Jawa Barat ya. Kan Iya, kita di Bandung. betul. Cuman jangan tetap juga bahwa kita tetap memperhatikan Iya, protokol benar. juga ya. Protokol kesehatan kita harus mentaati itu, mencuci Betul. tangan. Jaga Pakai jarak, masker. social distancing betul. Meskipun ada klaster baru juga ya. Semoga bisa Iya, cepet semoga diberesin lah sama diberesin pemerintah ya. sama Kita pemerintah, percaya pasti bisa ya. Ya. Oke. So, Ton, sebenarnya kesibukan lu sebelum pandemi ini apa sih? Gua kebetulan wakil presiden, bro. Ya, Wakil presiden apa, Bro? wakil presiden di salah satu negara Salah satu negara. Spanyol. Oke, boleh. Enggak, gua biasa sih, gua freelancer gitulah. Oh, lu freelancer. Jadi lu apa bidang apa nih? Pendidikan. Pendidikan, mantap. Mendidik anak-anak bangsa Mendidik anak-anak bangsa. biar lebih pintar. Oke. So, Ton, Ya. jadi sebenarnya mungkin tidak sedikit nyambung dengan profesi lu. Cuman kita di sini mau sharing aja, kita mau Oke. diskusi nih tentang sebuah isu menurut gua. Ya dibilang isu juga bukan, tapi sebuah statement gitu. Atau Apa sebuah tuh? pertanyaan mungkin tepatnya. Ya. Beli rumah Mhm. itu lebih baik, bukan lebih baik lah, lu lebih memilih gitu menyicil Menyicil rumah atau lu ngontrak dulu gitu. kontrak dulu. Gitu. Nah, kita mau bahas dari sudut pandang kita masing-masing, bukan Oke. berarti kita pakarnya. Ya. Kita hanya di sini mensuarakan Sharing. men-sharingkan sudut pandang kita masing-masing. Jadi Oke. tentunya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah Ya, karena ini kan masalah perspektif masing-masing betul. gitu. Oke, Ton. Jadi kalau lu sendiri nih, gua tanya, Ton, lu lebih memilih beli rumah itu nyicil Ya. atau kayaknya gua ngontrak dulu deh? Kalau gua pribadi sih, Iya. gua lebih baik nyicil ya. Karena Lebih baik nyicil. Kalau nyicil kan udah pasti gue punya aset gitu ya. Oke. Daripada gua ngontrak dulu gitu kan, kalau ngontrak Betul. dulu banyak lah hal yang harus dipikirkan gitu. Betul. Bayaran bulanannya dan sebagainya, dan lu belum punya aset gitu. Menurut gua sih gitu ya. Kalau ya gitu lah, kalau misalkan kayak ngontrak dan sebagainya ya kayak lu beli sesuatu gitu. Tapi bukan beli sih, jadi kayak lu buang uang lah gitu istilahnya. Tapi kan lu nggak punya sesuatu gitu. Beda Oke. sama halnya dengan nyicil, itu lu tetap ngeluarin uang juga tapi lu punya aset gitu. Oke. Jadi menurut lu ketika lu beli rumah adalah aset lu nanti kemudian Iya, kan. betul, aset. Tapi gini loh, Bro. Ada yang menarik buat gua adalah gini. Ya. Memang gua harus akui bahwa kita sekarang mungkin ya memang prediksi, ini masih prediksi ya. Ya. 90% bahkan bisa lebih Ya. para millennials nih ya. Oh iya benar. Sekitar gua dua- tahu tuh prediksinya. Kan gua belum ngomong, Bro. Oh iya. Tapi enggak, gua tahu Oke. bahwa orang-orang milenial zaman sekarang susah untuk membeli rumah secara cash, betul? Betul. Nah, itu. Ya, bukan hanya susah tapi memang 90% itu 2 sampai 3 tahun dari sekarang tuh dia udah nggak bisa beli rumah Iya, secara cash. betul. Dia mau nggak mau harus nyicil alias harus KPR gitu. Iya, iya. Kecuali ya kita mungkin 10% atau kurang adalah orang-orang yang keluarganya Memang bisa sudah- mensupport ya, dia betul, gitu kan. betul. Nah, ya gue nggak bisa mengelak dari prediksi itu memang sudah terjadi, bahkan Ya. sebelum 2 sampai 3 tahun dari sekarang pun itu memang sudah terjadi. Ya, benar. Bahwa gue sendiri pun sampai sekarang gue belum punya rumah secara gue beli sendiri karena gue masih sama orang tua gue. Ya. Dan gue harus ya menyicil gitu. Ya. Karena menurut gue gini, harga rumah itu selalu naik. Betul. Setiap Harga rumah tahun selalu naik. terus ya. Selalu naik. Naiknya pun ya kadang bisa diprediksi, kadang enggak. Benar. Eh,
ya maka dari itu kalau kata gua juga ya, kalau makanya gua dipikir-pikir daripada gua ngekos gitu ya, kan harga rumah terus naik nih ya. Kalau gua terusan ngekos ya gua nggak akan bisa ngejar gitu. Jadi Oke. lebih baik gua ya udah aja nyicil gitu, KPR lah atau apa. Oke. Kan banyak ya sekarang bantuan-bantuan Betul. juga dari pemerintah dan Betul. sebagainya gitu. Oke, Oh, jadi gini oh, Ton, gue punya sudut pandang yang berbeda dengan lo. Ya. Sedikit berbeda. Karena gini, oke, lu bisa menyicil rumah yang sesuai dengan kemampuan lu, betul. Termasuk dengan kemampuan gua. Ya. Tapi rumah yang gua mau atau yang sesuai dengan kemampuan gua tuh adalah rumah yang sebenarnya bukan kriteria gua. Kenapa? Karena kriteria rumah yang gua mau itu sebenarnya lokasinya di tengah kota atau minimal aksesnya tuh dekat ke tempat kerja gua, ke tempat hiburan. Maksud gua mall ya, tempat hiburan tuh, karena saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ya, maksud Yang gua gua pikirin tempat hiburan, tempat hiburan, olahraga. tempat olahraga. Iya, mas gue adalah gue mau punya rumah tuh yang akses ke sana ke sini deket ke airport, Iya. kemudian ke stasiun. Hmm. Which is kan kita di Bandung tuh kotanya memang kecil. Iya, iya. Kita kan nggak seperti Jakarta yang sekalinya di ujung tuh benar-benar di ujung gitu. Cuman ya apa ya, maksud gue kriteria gue tuh adalah yang seperti itu gitu. Dan kalau gue memaksakan untuk membeli rumah nih yang sesuai dengan kemampuan gue, yang sesuai dengan kriteria gue, kemampuan gue tuh belum bisa gitu Ton. So Sorry kalau boleh Oke. tahu, misalkan gimana? lu mau beli rumah dengan harga berapa misalkan? Oke. Ya. Ini yang gue mau dan Nah. gue udah incer. Ya. Yang gue mau tuh kurang lebih kisarannya 2M ke atas, Ton. 2M 2M ke atas. Otomatis gue harus punya kurang lebih 400 juta. Ya, 20%-nya kalau gue mau nyicil, KPR ya. KPR. Belum di saat pandemi gini tuh bisa harus lu punya DP lebih, mungkin bisa 40%. Nah. Gitu. Berarti lu memilih kontrak dong secara nggak langsung? Iya, kalau gue begini, kalau gue lebih berpikir gini. Lebih baik gue ngontrak dulu sambil gue ngumpulin Ya. untuk membeli rumah yang gue mau. Itu prinsip gue, bro. Bukan berarti gue tuh nggak mau nyicil rumah. Iya. Karena gue yakin, gue sadar kemampuan gue ketika gue mau beli rumah. Kenapa? Karena kan properti atau rumah adalah sebuah kebutuhan. Betul. Sana pangan papan. Itu kan kebutuhan primer. Iya. Kita harus punya itu. Cuman ya itu kemampuan gue untuk membeli rumah secara cash itu nggak bisa, nggak ada gitu untuk saat ini. Otomatis gue hanya bisa mengumpulkan DP-nya dulu. Gue mau mencicil rumah, tapi gue mau dengan rumah yang gue mau gitu. Oh, jadi lu tuh bermaksud bahwa lu sekarang kontrak dulu gitu. Betul. Dan lu ngumpulin buat DP-nya. Betul. Nah, cuman ya kadang kita nggak bisa bohong ya. Ya. Harga rumah kan setiap tahunnya juga terus naik. Betul. Nah, lu mau sampai kapan gitu? Hanya dengan lu nyicil, lu mau ngumpulin DP-nya itu sampai kapan gitu kan? Sayang juga buang waktu ya. Kenapa nggak alokasi dana yang lu pakai buat kos itu ya emang lu langsung cicilin aja gitu. Ya. Bayang maksud gue. Ya, itu sebuah pertanyaan yang selalu ditanyain sebenarnya. Iya. Atau sebuah, itu tuh termasuk pertimbangan gue waktu gue sempet mikirin ini gitu. Kenapa nggak lu pakai uang, ibarat lah gitu ya, gue ngontrak setahun mungkin 30-35 juta Ya. setahun. Kemudian gue ngumpulin DP 400 juta. Iya, Misalnya kan? gue set waktu mungkin 3-4 tahun dari sekarang. Berarti gue harus ngebuang uang 35 juta kali 4 kalau 4 tahun. 140 ya lumayan. Betul, Tambah 140 juta. Tambah DP. Tambah DP, Nah, betul. Berarti gue harus keluarin uang kurang lebih 540 540 juta. Betul. Bahkan orang berkata, ya kenapa lu nggak beli rumah aja yang sesuai budget lu? Tapi lu punya rumah dan lu nggak akan ngeluarin biaya kontrak. Ya, benar-benar. Nah, lu pernah denger reinvestment? Investment. Ya, gue pernah dengar tuh yang Nah. di Amerika, betul? Ya, itu booming di Amerika. Iya, betul. Lu bisa googling. Itu Iya. namanya reinvestment. Iya, iya, Jadi betul. gini, di satu sisi, jadi reinvestment itu kan diambil dari dua kata, rental, ya. dan investment artinya berinvestasi, Ya. investasi. Nah, gue punya prinsip gini, oke, gue ngontrak terlebih dahulu, gue harus ngeluarin beban di situ. Tapi gue harus punya investasi Di tempat di lain. satu sisi lain, bentuk investasinya apapun itu yang bisa menutupi biaya yang udah gue keluarin untuk kontrak, bro. Wah, Jadi ini penting. Banyak Ya, orang ya. keliru begini. Jadi dia, ya udah kalau gitu gue ngontrak, tapi gue nggak mikirin gue mau beli rumah, gue nggak mikirin gue harus ngumpulin Nggak ada DP. planning lah gitu ya. Betul, itu nggak ada planningnya dan itu keliru menurut gue. Jadi lu harus punya pemikiran bahwa gue harus investasi tetap sehingga gue bisa kumpulin uang itu untuk DP gitu. Ya, Nah ini yang penting, banyak orang tuh keliru di situ, bro. Ini menurut gua, banyak orang tuh keliru di situ. Dia lebih memilih, ya udah gua ngontrak aja deh, nggak apa-apa. Nanti juga siapa tahu, gua ngumpulin, kemudian setelah ngumpulin gua bisa DP. Ya. Menurut gua itu adalah pernyataan atau sebuah pemikiran keliru. Kenapa? Karena harga rumah naik.
Iya. Anggaplah yang rumah gue mau 2M sekarang. Iya. Setelah 5 tahun 4 tahun Pasti lagi naik. iya, Iya, pasti naik. Otomatis DP yang gue harus keluarin bisa jadi berbeda, lebih Iya, mahal benar, gitu. benar. Maka lu harus menghitung itunya juga. Iya, iya. Itu menurut gue gitu, Ton. Gini. Oke. Ini pertimbangan gue ya. Oke. Kenapa nggak kalau misalkan lu tinggal dulu sementara nih dengan harga yang lu yang KPR ini nyicil, terus nanti kan lu bisa jual juga gitu. Si rumahnya. Rumahnya pasti kan naik juga gitu dan Betul. biayanya juga lebih Ya jadi gue murah. nggak keluarin, intinya gue nggak Betul. ngeluarin biaya ngontrak. Iya, gitu kan. betul. Betul, itu gue setuju, Ton. Nah, makanya pentingnya untuk lu punya target. Itu menurut gue. Jadi gini, lu jangan sampai terjebak dengan situasi bahwa ya udah gue kontrak dulu, gue punya rumah idealis gue, dan lu ngontrak terus. Ya, bakal terlena oleh Ya, waktu ya. bakal terlena waktu karena lu nggak set target mau berapa tahun lagi. Ya. 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi lu harus punya target. Kalau nggak lu ya itu pada akhirnya lu nggak akan punya rumah. Maka dari itu gue sebenarnya punya target pada diri gue. Kalau sampai target yang udah terpenuhi waktunya itu dan gue masih belum punya rumah yang, maksud gue belum punya biaya yang cukup untuk rumah yang gue mau, yang ideal gue, otomatis gue harus set lagi. Idealis gue harus berkurang gitu. Lebih baik gue punya rumah dulu karena kalau nggak ya waktu gitu. Nah itulah pentingnya target. Nah ini ada gue mau bahas menarik begini bro. Sebenarnya yang paling penting ketika lu membeli rumah adalah timing juga. Timing gimana tuh bro? Oke, jadi gini, I believe that property have a cycle gitu. Ya. Jadi ada cycle property namanya. Gimana tuh? Itu gini, mungkin gue nggak bisa gambarin ya karena nggak ada medianya. Tapi setiap 1 tahun sebelum election atau pas election, itu properti itu pasti jatuh. Properti itu jatuh. Anggaplah kita harusnya 2019 ya. Kita election 2018 ya. Iya. Benar nggak 2018? Kemarin deh tahun ini. Iya 2018. 2019. Ya, sekarang kan 2020. Sorry, 2019. Ya. Bener ya? 2019 tuh property election kan? Election kan? Properti itu nilainya hancur, bro. 2018 2019 tuh hancur sebenarnya. Tapi setelah election itu bakal terjadi kenaikan properti. Sekarang itu. Harusnya tahun 2020 sekarang. Itu prediksi. Ya. Kemudian tahun 2009, berarti kan tahun 2009 2008 tuh lagi jelek, bro, properti. Lagi murah. Kenapa harganya turun tuh bro? Oke, jadi gini, masyarakat itu cenderung ketika situasinya nggak menentu, situasi krisis, situasi politik yang lagi bergejolak gitu, mereka tuh cenderung untuk saving, bro. Mereka tuh lebih baik cenderung untuk menarik uangnya, betul secara cash gitu. So mereka nggak gunain uang itu untuk belanja dan segala macam. Otomatis orang yang beli properti atau jual properti itu malah lebih banyak jualnya, karena mereka mau ambil uang cashnya dong. Sedangkan yang punya cash dia nggak mau beliin propertinya. Jadi mereka simpen aja dulu, mereka cari aman sampai situasinya beres. Oh iya betul, berarti makanya orang tua gue pun juga sama gitu di tahun-tahun kemarin kayak nggak mau beli lah investasi. Betul, karena mereka lebih cenderung untuk wait and see kan. Ya, mereka betul. lebih baik gue lihat dulu deh situasinya gitu. Tapi mungkin kan atau enggaknya gitu ya. Betul. Tapi bagi yang bisnis properti itu adalah di saat mereka harus beli. Orang-orang bisnis properti itu harusnya di saat harganya murah. Seriusan bro? Betul, seperti kayak sekarang atau kemarin mereka tuh harusnya beli sebelum harganya naik. Ini udah kenyataan ya, fakta. Tahun 2010, 2011, 2012 sampai 2013 itu harga properti itu naik banget. Orang yang investasi dia belinya tahun 2008, 2009, mungkin tahun 2010 juga, itu udah untungnya bukan hanya 10%, 20% setiap tahun, tapi bisa 100% per tahunnya loh. Itu kenyataan. Kenapa? Karena gue punya paman, lu juga tahu, itu dia yang cerita bahwa ya itu, ketika kita lagi murah atau kita lagi harga jatuhnya gitu, itu harusnya bagusnya beli. Kita harusnya beli investasi. Betul. Maka dari itu lo harus punya target. Nah, kabar baiknya sekarang itu berarti lagi turunnya. Sebenarnya kan diprediksinya seharusnya sudah election tuh naik harganya. Properti itu udah ada indeks growth-nya tahun 2020 awal banget itu udah naik. Hanya prediksi kan manusia. Segala sesuatu kan datang dari Tuhan. Hanya Tuhan berkata lain, kita kena krisis dari COVID. Pandemi. So, harganya masih bahkan cenderung turun juga sekarang, belum naik gitu. Tapi disinilah kalau kita bisa cerdik atau kita berpikir positif, badai pasti berlalu. Betul dong. Betul. Krisis ini pasti berlalu. So kayak apa? Lagu tuh, badai pasti berlalu gitu. Ciptaan dari Maroon 5 ya. Bukan bro. Bukan ya? James Bond. Oke, jadi balik lagi. So itu, jadi
badai pasti berlalu, krisis Yeah. ini pasti berlalu. Tapi lu mikir nggak sudah krisis ini tuh kita bakal panen loh. Kita bakal memasuki yang namanya long time prosperity gitu. Kita harus siapin itu juga, makanya itu kita harus cerdik lihat peluang juga. So balik lagi ke pertanyaan yang lu tadi, ya betul gue setuju. Pada akhirnya kalau gue tetap terjebak sama waktu atau idealisme gue akan punya rumah. Tapi kita penting untuk set target pada diri sendiri. Time to buy it is best time to buy, ya lu harus siapin waktunya. Harus Mau sampai beli pada kapan? saat itu, iya. Ibaratnya ya minimal jangan sampai kita nunggu tahun 2023 lah kalau hitungan gua. 2003, 2004 itu harga udah pasti naik menurut gua. Ya. Bisa aja salah atau bisa aja ada kejadian lain gitu. Tapi ini prediksi bahwa itu adalah waktu di mana properti itu booming. Mungkin bisa lebih cepat, tapi bisa juga lebih lama. Gitu. Jadi waktu-waktu sekarang ini tuh waktu yang sangat baik buat kita investasi sebenarnya ya. Betul, tapi ya investasi lo cerdik juga. Investasi apa? Properti pun bukan berarti asal beli properti. Yeah. Properti mana? Karena gini, menurut gua investasi properti itu bukan bicara bahwa lo beli sekarang kemudian lo jual besok harganya naik. Iya, iya. Karena kan perlu perhitungan. Ada Yeah. investasi yang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Gitu sih. Itu menurut gua, Bro. Menurut gua begitu. Jadi ya gue lebih cenderung untuk ya mengontrak dulu lah. Kenapa? Karena ya pertimbangan gue adalah gue masih punya idealisme dari gue dan gue berusaha untuk mengejar itu gitu sampai Dan target lu mempunyai gue. target tersendiri ya. Betul, dalam betul. hidup lu. So gini lah, kita kan masih usia milenial ya. Gue masih 25, lu Gua kalau nggak 24, salah 4 hari bentar lagi lagi 25, 3 hari lagi kata, 3 hari lagi, 3 hari 3 hari lagi 25. Ya kita masih muda, cuman jangan sampai kita juga terjebak waktu gitu. Mau nggak mau kita harus memikirin bahwa kita harus punya rumah untuk keluarga kita juga nanti, untuk anak kita juga gitu. Betul. Karena ya nggak bisa dipungkiri, Ton, memang rumah itu aset. Rumah itu aset Perlu sebenarnya. lah ya. Perlu, Sangat, kebutuhan tuh sangat perlu. Di sisi lainnya kita harus aset, so kita harus cerdik juga. Milih rumah tuh yang gimana, yang harganya naik dan segala macam. Nggak boleh asal sembarangan milih. Asal sembarangan beli gitu ya. Betul. Investasi. Nah itu ilmu yang bagus benar. Kita itu harus tahu kapan waktunya harus beli, kapan waktu harus enggak, gitu. Betul. Kapan harus investasi, kapan enggak. Betul. Itu benar-benar harus tahu. Ya gitu sih, Ton. Jadi ya kita boleh setuju nggak setuju ya dengan Yeah. pendapat gua dan pendapat lu, tapi itu pendapat gua gitu. Ada pendapat apa lain, Ton? Tapi menarik sih, pembelajaran juga buat gua gitu ya. Ternyata kita itu harus punya target tertentu dalam kehidupan ini ya, Betul. untuk bisa punya rumah sendiri gitu Betul, ya, dan betul. sebagainya, ya. Tapi ya ada masukan juga benar tadi yang Betul. reinvestment ya. Reinvestment, Itu bagus, betul, bagus. betul. Cuman ya memang beberapa ya sebenarnya nih kalau memang kita kan bicara Kota Bandung ya, kita kan Yeah. tinggal di Bandung. Sebenarnya kita mau sejauh apapun ya kita ngomong lah ya, mungkin orang luar nggak tahu tapi Yeah. ini buat orang Bandung misalnya di Kopo lah. Hmm. Ngomongnya jauh atau di ujung atau yang lebih jauh lagi di mana? Di Ancamannya lah. Rancamanya dan seterusnya gitu. Itu Yeah. memang jauh, tapi sejauh-jauhnya juga sebenarnya nggak Masih sampai bisa. 2 jam Yeah. gitu untuk lu ke kota gitu. Yeah. Toh kita juga udah banyak transportasi gitu. So, balik lagi ke kepilihan kalian masing-masing sih Ya, gitu. betul ya. Kalian mau ngontrak Betul. dulu sambil ngumpulin, Betul. yang penting punya planning ya. Betul. Atau mau langsung coba cicil dulu Iya. dari awal Gitu, ya, boleh. betul. Kecuali kita di Jakarta, karena kan kalau di Jakarta harganya memang lu mau idealis di mana? Mau di Sudirman, Bro. Wah, Udah mahal banget, ya nggak bisa. Benar, gitu. benar, Kecuali bapak lu Cristiano Ronaldo. kebetulan bapak gua Lionel Messi. Oke. Gitu. Oke sih, Ton. Menarik sih, menarik. Nah, tapi sebenarnya ada pertanyaan dari gua, Ton. Apa tuh? Ketika lu bilang nih bahwa ketika lu nyicil rumah, anggaplah kita nggak ngontrak. Otomatis kita punya aset itu. Ya. Nah, gimana lu apa pertimbangan lu bahwa lu menyatakan bahwa rumah lu sendiri adalah aset? Padahal rumah lu itu kan lu tinggalin. Ya. Dan lu nggak jual rumah itu, so lu nggak dapet return, bro, dari rumah yang lu tinggalin sendiri. Malah lu keluar beban, harus lu bayar listrik, lu harus bayar maintenance dan segala macam, Ton. Nah ini penting. Kita Gitu. itu harus ngerti bedanya aset dan liabilitas. Oke, apa tuh? Nah kalau aset itu ya kita mungkin nggak bisa dapat manfaatnya sekarang gitu, karena kita bakal dapat itu dalam waktu yang jangka panjang, sama kayak rumah gitu. Betul, bisa jangka pendek juga. Ya mungkin kalau ada kejadian-kejadian tertentu ya mungkin bisa jangka pendek ya. Misalkan lu beli rumah sekarang gitu ya,
oh ternyata lu pengen pindah ke sana dan lu mau jual rumah ini dan lu laku gitu dan harganya naik, itu kan Betul. jadi aset yang jangka pendek. Cuman pada kenyataannya biasanya ya rumah itu jangka panjang gitu. Oke. Tapi gua jamin gitu bukan gua jamin juga, emang semua harga tanah, harga rumah pasti naik gitu. Nah itu Betul. aset yang gua maksud di situ tuh bahwa gua tuh kayak punya sesuatu yang bakal terus naik gitu. Walaupun Iya. jangkanya panjang gitu. Betul, sampai lu jual rumahnya. Sampai gua jual rumah. Oke, so jadi liabilitas apa tuh? Kalau liabilitas itu lu ya, jadi lu beli sekarang gitu. Cuman lu nggak, harganya dia bakal terus turun gitu. Oke. Contoh aja, lu punya handphone kan? Iya, betul. Nah, lu Punya beli dong. berapa dulu? Ya ya anggaplah 2 juta. 2 juta. Nah, kalau lu pakai misalkan dalam waktu setahun, Betul. harganya turun. Jangankan setahun, Sehari. sebulan aja. Sebulan. Sebelum lu mau besok lagi tuh Iya. udah dibilang second, bro. Betul. Udah dibilang ya udah. Harganya turun. Nah, itu yang disebut liabilitas. Liabilitas. So, beda sama aset. Kalau aset kan ya lu mau jual besok ya pasti naik lah. Dikit walaupun ya dikit. ya intinya nilainya nggak turun. Nggak akan turun. Apalagi turun secara terdepresiasi. Betul. So kita harus cerdik juga ya. Jadi jangan sampai kita apa ya misunderstanding, Konsepsi, miskonsepsi dengan oh rumah tuh aset. Ya. Padahal kalau lu jual besok atau jual lusa atau jual bulan depan ya belum tentu harganya naik dengan tinggi gitu kan. Tapi kan bisa jadi jangka panjang. Iya, Kan yang tadi ada siklus juga ya. Siapa tahu naiknya di tahun berapa. Betul. Gitu. Oke. Jadi ya semoga bermanfaat ya omongan kita tentang reinvestment, tentang aset Iya. dan liabilitas, juga tentang cycles properti ya. Iya. Ya, Balik lagi sebenarnya semuanya tergantung kalian semua gitu. Betul. Yang penting yang kita tanamin satu adalah kita harus punya planning ke depannya mau ngapain. betul. Lo harus punya planning dan lo harus punya target untuk mengeksekusi planning lo itu Iya, gitu. betul. Jangan sampai lo terjebak Ya. Dalam waktu ruang yang waktu. Lanjutin lagu. Ya, Oke. cukup. Ya, oke. So, thank you banget Oke. Anton udah mau kita diskusi tentang mau nyicil atau ngontrak ini. Oke. Sampai ketemu di lain waktu kita Oke. bisa ngobrol mungkin. Jangan yang lupa lain. subscribe, like, and comment ya, Oke, guys. thank you. Oke. So, bye-bye Ton. Bye.